وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian wal qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua itu yadkhulu tahtaha salah satu qaid, akan masuk dalam 3 kaidah. Jadi kaidah yang kedua itu ada kaidah yang pertama A lah, sebenarnya A, B, C gitu. Atau Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Kaidah yang kedua adalah apa? Pertama, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, keadaan darurat menyebabkan bolehnya melakukan al-mahdurat, hal yang tadinya nggak boleh. Contoh, kita naik gunung, kemudian bekalnya habis, kemudian di gunung kita nemu bangkai rusa yang sudah mati, walaupun belum busuk ya. Kan di gunung itu biasanya dingin, karena dingin biasanya proses pembusukan itu berjalan lamban gitu kan. Nah kita nemu dia udah mati gitu. Nah hukum asalnya makan rusa kan halal. Nah rusanya kok jadi bangkai, maka sebenarnya haram gitu kan. Tapi karena kita kelaparan gitu kan, nggak ada makanan, benar-benar nggak ada. Kita mau makan daun-daunan, kita juga nggak tahu daun apa gitu kan. Takutnya nanti malah daun racun gitu kan. Nah, karena nggak tahu benar. Tapi kalau kamu tahu ini daun ini bisa dimakan, ya makanlah. Itu lebih baik daripada makan bangkai gitu kan. Tapi anggaplah kita nggak tahu gitu kan. Maka bangkai rusa yang kita temukan tadi boleh dimakan gitu. Secukupnya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Waktu konflik Suriah gitu kan. Orang-orang Suriah kelaparan, mereka makan kucing. Kucing liar ditangkap, kemudian dibunuh, kemudian disembelih dan kemudian dimakan. Hukum asalnya nggak boleh, tapi karena kepepet daripada mati, maka mereka makan itu. Kemudian kaidah yang kedua, poin yang B-nya, yaitu al-hajatu tuzilul makruhat. Adanya keterbutuhan pada sesuatu, maka hal-hal yang makruh itu menjadi boleh. Kalau emang butuh. Ya. Contohnya apa nih? Hal yang makruh, tapi kemudian karena butuh, maka boleh. Ini yang nyontohin ini susah nih. Apa hal-hal yang makruh itu apa? Kok masih kok? Contoh misal orang melihara cacing. Nah, jadi contoh saya bukan berarti atau belum tentu mutlak benar ya, tapi kaidahnya ini sudah benar itu. Tinggal nyontohinnya gitu. Nyontohinnya kan kadang kita mungkin pas punya ide atau punya gambaran, kadang pas enggak. Contoh melihara cacing. Cacing, ya ketika dikatakan haram tidak. Ya. Ketika dikatakan halal, ya. Tapi dikatakan toyib, mungkin enggak gitu kan. Mungkin enggak. Nah, anggaplah hukumnya menjadi makruh gitu kan. Maka ketika misal ada orang-orang yang kena tipes di daerah-daerah tertentu, nah, desa-desa tertentu karena nggak ada obat gitu. Maka di sini ada al-hajah, butuh. Maka si cacing itu kemudian disangrai, kemudian dijadikan tepung, kemudian diaduk jadi kopi, yaitu diminum. Dan ternyata berkhasiat menyembuhkan penyakitnya, yaitu tipes gitu. Menurut beberapa daerah gitu loh. Sehingga ketika memang ada keperluan seperti itu, maka yang makruh pun boleh. Ya, itu contoh. Atau daerah tertentu undur-undur. Itu kalau ada keperluan. Tapi kalau orang nggak ada keperluan, itu kan obat ya ada, hobinya ngemplok undur-undur sama cacing, maka itu juga bukan hal yang bagus. Gitu. Sebaiknya kita berpindah kepada yang toyib. Gitu. Karena selain halal, itu toyib. Gitu. Kemudian, kaidah yang C-nya, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Nah, dalam kondisi darurat gitu kan, seorang itu boleh melakukan atau memakan hal yang haram atau kemudian menabrak aturan haram, tapi sesuai kadarnya. Contoh misal, contoh asuransi konvensional hukumnya haram karena terkandung riba di dalamnya. Gitu kan. Tapi kemudian pemerintah memberikan asuransi buat orang-orang miskin, rakyat miskin yang memang secara kalkulasi rakyat miskin itu nggak sanggup untuk berobat, dikasihlah kartu-kartu BPJS dan seterusnya. Maka sesuai kadarnya mereka pakai untuk berobat karena kondisinya sakit dan orang miskin logikanya ya nggak punya duit buat berobat, maka itu tidak mengapa. Atau dalam contoh tadi yang makan bangkai rusa tadi, makannya sedikit aja gitu, 1 potong lah kira-kira segini gitu kan. Nah, maka cukup
dia bisa berdiri lagi, nggak mati, jalan. Oh, karena nggak ketahuan jalannya di depan ini, nanti ketemu makan apa enggak, saya bawa gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Kapan makannya? Nanti kalau pas kerasa, lapar lagi. Urung lapar, dimakan, ya itu nggak boleh. Ya. Oh, saya haus minum khamar, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, walaupun haus. Kenapa? Karena ketika orang minum khamar, ya khamar itu adalah induk dari segala macam kemaksiatan. Ketika orang minum khamar, maka akalnya akan hilang. Maka yang terjadi adalah dia kemudian akan melakukan kejahatan yang lain, entah nyuri, entah zina, entah apa gitu. Oleh karena itu dalam kasus khamar, ya dihindari walaupun dalam kondisi kehausan. Ya. Nah, mungkin contohnya tepatnya bukan khamar ya, toh. Misal ya, toh, minuman apa nih yang kiranya nggak boleh tapi nggak mabuk kan, tapi kemudian karena kepepet ya harus minum. Nah, misal ya, ada beberapa cerita ya, entah kapan ya, saya lupa. Waktu Perang Dunia atau waktu kasus Guantanamo dan seterusnya itu. Jadi saking hausnya gitu, mereka yang nggak punya minum itu kemudian meminum air kencingnya sendiri. Jadi air kencing itu kan sebenarnya najis, nggak boleh diminum. Nah, kemudian diminum karena emang nggak ada air, saking hausnya. Maka hal-hal seperti ini diperbolehkan sesuai dengan bikotriha, sesuai dengan kebutuhannya aja. Jadi nggak boleh lebay gitu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.